Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka dari adab dan syarat agar menuntut ilmu kita ini baik dan diterima oleh Allah dan menjadi penuntut ilmu yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi kaum muslimin, yang kedua adalah as-sabr, kesabaran. Maka makna sabar adalah habsun nafs, dia menahan dirinya. Maka bagi para penuntut ilmu, menahan dirinya. Menahan diri dari apa? Pertama, menahan diri dari kemalasan, di mana dia terus bersabar untuk menghafal, untuk mengamalkan, untuk menyetor dari apa yang diperintahkan oleh gurunya. Hafal ini, hafal itu, setor ini, setor itu. Maka habsun nafs. Dan juga habsun nafas dari perkara-perkara yang menyebabkan dia lalai dari menuntut ilmu. Maka dia terbiasa untuk di rumahnya main game. Maka di dalam ma'had ini tidak ada yang menggenggam gadget. Maka sabar, tangannya yang gatal untuk bermain game, sabar untuk mendapatkan ilmu. Dan bersabar dari maladzat, dari kenikmatan-kenikmatan yang mana dia di rumahnya dimasakkan makanan favorit oleh kedua orang tuanya, terutama ibunya, dan ayahnya memberikan hadiah-hadiah makanan yang dia inginkan. Maka di dalam ma'had ini hanya mendapati makanan yang alhamdulillah tidak begitu spesial, namun harus sabar. Sabar dari maladzat, sabar dari kenikmatan-kenikmatan. Di sini dari jam 4 adzan awal dibangunkan seperti di tempat-tempat ABRI. Di saat mereka dididik, maka kompi-kompi mereka dinyalakan sirine. Dalam waktu 5 menit harus bertemu di lapangan apel dengan sepatu larsnya, dengan helmnya, dengan ranselnya. Maka di sini jam 4 setelah adzan awal, maka digubruk-gubruk agar bangun. Untuk apa? Untuk kebaikan kalian, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran. Karena pada saat itu Allah turun Jalla wa'ala, seperti di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yanzilu Rabbuna Jalla wa'ala fi kulli lailah, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Maka disebutkan, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, faman istaghfarali aghfirullah, faman sa'alani fa'atiyah, faman yad'uli fa'ajibalah. Maka barang siapa yang meminta kepadaku, aku penuhi, kata Allah, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabahi. Maka pada waktu itu kalian bangun melaksanakan sholat malam, merecitation Al-Quran, Allah akan memberkahi ilmu-ilmu yang kalian pelajari. Maka sabr yang kedua adalah perkara yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu dalam adab menuntut ilmu. Maka oleh sebab itu, kesabaran tadi, kesabaran dalam menuntut ilmu, kesabaran untuk terus-menerus menghafal Al-Quran dan melaksanakan kebaikan, dan kesabaran dari perkara-perkara kelezatan yang dulu dia terima di rumahnya. Maka di pondok ini dia bersabar dari makanan yang terbatas, bersabar dari kerinduan kepada kedua orang tua, bersabar dari segala perkara yang menyenangkan dunia. Maka bersabar dan bersabar ini akan menyebabkan kalian sukses di dunia. Maka telah datang di dalam Al-Quran bahwa kesabaran penyebab al-isti'anah seseorang sukses di dunianya. Maka Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah. Maka memintalah bantuan kepada kesabaran dan melaksanakan salat. Dijadikan oleh Allah dari amal-amal soleh yang akan menyebabkan seorang sukses di dunia adalah dengan cara bersabar. Maka sabar dari sekarang, hilangkan manja,
manja kepada makanan-makanan yang enak, manja kepada tidur 24 jam, manja kepada main-main, manja kepada senyuman dan kasih sayang orang tua, sabar di dalam menuntut ilmu. Karena kesabaran ini menyebabkan kalian jaya raya dan kaya raya kelak. Di dunia diangkat derajatnya, dan di hari akhirah dimasukkan kepada surga. Maka tadi ayat menjelaskan bagaimana kita diperintah untuk meminta kepada Allah bantuan dengan bersabar agar sukses. Dan begitupun orang-orang terdahulu. Maka mereka di saat bersabar atas ketaatan kepada Nabi mereka dan kepada Allah, mengikuti perintah Allah dan menghafal dari ayat-ayat yang dipelajari dan dari hadis-hadis yang dipelajari dan mengamalkannya, akan menjadi imam-imam yang agung di dunia ini. Maka Allah berfirman kepada Bani Israel, dan ini bersifat umum, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah berkata kepada pengikut Musa yang mengikuti ajaran Musa juga, dan Isa dan Nabi Muhammad secara umum, dengan benar-benar, dengan sabar mentaati perintah Allah, dan sabar menjauhi larangannya, dan sabar menuntut ilmu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka kami menjadikan mereka imam-imam di dunia ini. Maka orang-orang yang bersabar dalam menuntut ilmu, setelah 5 tahun, setelah 7 tahun menuntut ilmu, setelah 10 tahun, setelah 20 tahun menuntut ilmu, maka lihat apa yang Allah berikan di dunia. Allah berikan ilmu sehingga selamat diri dan keluarganya dan anaknya dari kegelapan, kebodohan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan. Dia hidup di atas sunnah sesuai rules undang-undang yang Allah berikan. Kemudian Allah jayakan, rayakan dia. Maka lihat dari para penuntut ilmu, tidak mempunyai pekerjaan kecuali menghafal, menjadi imam, mengajarkan ilmu yang dia pelajari, dan mendidik manusia. Meskipun tugas ini sangat berat, namun Allah berikan kepadanya rizki. Maka lihatlah kita, alhamdulillah tidak pernah mati kelaparan. Meskipun tidak kita pernah bekerja mendapatkan uang, dan tidak ada santunan-santunan dari yang ada di sini, maka Allah tetap memberikan kepada kita hartanya, kepada kita rizkinya, kepada kita semua. Maka yakinilah itu, wahai thalabul ilmi, sabarlah kalian. Karena Allah menjanjikan tadi, wa ja'alna minhum a'immatan, kalian menjadi imam di dunia, diikuti ucapan kalian, menjadi pemimpin di dunia, paling sedikit pemimpin pondok, pemimpin dakwah dalam suatu wilayah dan negeri, dijadikan imam. Dikarenakan apa? Yahduna bi amrina lamma sabaru, di saat mereka sabar mempelajari Al-Quran dan Sunnah dan mendakwahkannya, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka taat kepada perintah-perintah Allah, terus bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan bersabar menjauhi larangan-larangan Allah. Maka kesabaran penyebab dari kejayaan di dunia. Ini pendalilan Al-Quran. Adapun pendalilan hadis seperti datang dari Abi Malik Al-Asy'ari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sabru diyaun, as-sabru diyaun, bahwa kesabaran itu bagaikan pelita. Apa fungsi pelita? Memberikan petunjuk. Apa makna hadal hadis? Hadis ini tafsirnya adalah as-sabru diyaun, jika kalian bersabar dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dalam menyebarkan dakwah dari onak dan duri dakwah, maka kalian akan seperti dia, kalian akan bagaikan lentera dari kehidupan kalian, menyebabkan kalian hidup di dunia dalam keadaan baik dan benar, tidak dalam keadaan kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran. Maka inilah makna as-sabru diyaun, kesabaran adalah pelita, dan kesabaran karena dia pelita,
harus bagi para da'i ilallah bersabar, karena dengan itu dia menjadi pelita yang mengajari manusia kepada jalan yang benar dan mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Bagaikan pelita di malam kegelapan, itu dikarenakan kesabaran di dalam hadis ini. Dan juga jika kita kembali kepada salaf, bagaimana sabarnya para penuntut ilmu, telah diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan Imam Al-Hakim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bagaimana Ibnu Abbas yang dilaqabi seorang sahabat yang paling pandai dari ilmunya, dikarenakan doa Nabi yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Nabi di saat merangkul Ibnu Abbas memberikan doa, Allahumma faqihu fid din, wahai Allah berikanlah dia kefakihan dalam agama. Dan di dalam riwayat yang lain, Allahumma alimhu ta'wil, wahai Allah jadikanlah dia mengetahui ilmu tafsir. Maka jadilah Ibnu Abbas menjadi ahlu tafsir di zaman Nabi dan setelahnya, dan menjadi orang yang faqih dari para sahabat, sehingga dia dilaqabi dengan dua laqab, Al-Bahr, samudra yang luas ilmunya, dan Al-Hibr, sang tinta yang menulis apa saja dari ilmu-ilmu. Maka itulah Ibnu Abbas. Bagaimana keadaan beliau dalam menuntut ilmu? Disebutkan di dalam hadis yang tadi yang sahih, bahwa Ibnu Abbas di saat meninggal Nabi berkata kepada para sahabat, terutama Al-Ansar yang hadir di situ, wahai para sahabat yang mulia, telah meninggal Nabi kita Muhammad, maka semua ilmu telah terputus. Nabi Muhammad sumber ilmu, mata air ilmu, yang datang wahyu dari Allah, Al-Quran dan sunnahnya, ucapan-ucapannya ilmu, perbuatannya ilmu, fatwa-fatwanya ilmu, telah meninggal, telah terputus ilmu. Maka tidak ada ilmu kecuali pada kalian wahai para sahabat Nabi. Ini kata Ibnu Abbas, pemuda yang pada saat itu masih kecil, masih muda. Maka dia berkata seperti itu. Mana orang-orang yang dewasa, yang sudah 40-50 tahunan? Maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan, maka mulai dari sekarang ambillah ilmu dari para sahabat. Akhirnya Ibnu Abbas tidaklah, disebutkan di hadis, idza kana huwa la ya'lamu syai'an fayadhhabu wa yusafiru ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jika dia tidak mengetahui sesuatu perkara dan tidak mengetahui suatu periwayatan hadis satu saja, maka dia mendatangi sahabat tersebut, dan disebutkan bahwa dia mendatangi seorang sahabat yang dia tidak mengetahui hadis ini kecuali dipegang oleh sahabat itu. Maka datang di siang hari yang panas, dia mengetuk ke rumah sahabat itu, dan qadarullah sahabat itu mungkin sedang istirahat. Maka Ibnu Abbas bersabar di Madinah yang panas, panas menyengat di bawah terik matahari. Maka dia hanya menggunakan jubahnya menutup dirinya dari panas matahari, dan duduk di depan pintu seorang sahabi yang mempunyai hadis yang dia menginginkannya. Maka seorang sahabi itu kaget melihat ada orang di depan pintunya. Di saat dibuka, subhanallah, masya Allah, sepupu dari Nabi, Abdullah ibnu Abbas, anaknya paman Nabi. Apa yang terjadi gerangan di sini? Dikatakan, aku membutuhkan ilmu dari hadis yang kamu dengar dari Nabi yang belum pernah aku dengar. Lihat bagaimana dia bersabar menuntut ilmu sampai mendatangi orang ini dan duduk di depan pintunya dalam keadaan kepanasan. Itulah jiwa semangat penuntut ilmu. Kemudian disebutkan, ala tarsila ba'san fa ana saati ilaik. Kenapa sepupu Nabi mendatangi kami yang miskin dan papa ini, yang ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding kamu? Masyhur dia sebagai alimnya para sahabat. Kenapa tidak mengutus seseorang agar aku datang kepadamu? Maka dikatakan, ana ahaqqu ilal ilm minka. Aku lebih berhak untuk mendapatkan ilmu darimu, maka aku yang harus datang. Seperti di hadis, al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kita yang bodoh ini jangan sombong untuk
tidak menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita yang harus datang, bukan ustadz-ustadznya yang mencocoki kita agar datang menuntut ilmu, tidak. Maka itu ucapan dari Ibnu Abbas, ana ahaqqu an ati ilaik, aku lebih berhak yang membutuhkan ilmu datang kepadamu. Maka akhirnya diberikan hadis-hadis yang dibutuhkan oleh Ibnu Abbas, dan berkerumunlah manusia dengannya di depan rumah orang ini, dan berkata orang ini, laqad jalastu ma'a hadal fata wa kullun nas arafu bi anna hadal fata a'lamu minni. Maka aku memberikan hadis kepada pemuda ini, dan semua yang hadir di depan rumahku mengetahui aku ini tidak ada apa-apanya, dan seorang pemuda ini lebih baik ilmunya dariku, namun dia datang menuntut ilmu kepadaku, sabar dalam menuntut ilmu. Maka yang terakhir dari permasalahan sabar dari ucapan salaf, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya ibnu Abi Katsir. Maka Yahya ibnu Abi Katsir seorang rawi yang thiqatun sabtun, meskipun sedikit tadlis, maka dia hidup di Tabaqah al-Khamisah, maknanya dia hidup di zaman Imam Al-A'mas sebagai tabi'is shaghir, di bawah dari Imam Az-Zuhri dan Qatadah. Maka dia seorang alim ulama di zamannya mengatakan, la yustata'ul ilma birahatil jasad, la, di riwayat yang lain, la yanalul ilma birahatil jasad, maknanya tidaklah ilmu itu didapat dengan tentram, dengan banyak tidur, dengan banyak main game, main bola dan sebagainya. Tidak. La yanalul ilma lu yastata'ul ilma, lafadznya la yastata'ul ilma birahatil jasad, tidaklah ilmu itu datang dengan mudah, dan ilmu itu datang dengan perut yang kenyang, dengan dahaga yang terangkat, dengan minuman-minuman, dan dengan julus kilwakol, julus sesama thalabul ilm, membicarakan apa yang tidak berguna. Bukan dengan itu, dan bukan dengan banyak bermain-main, dan bukan ilmu itu didapati dengan kesantaian, banyak tidur, santai, malas untuk belajar. Tidak. La yustata'ul ilma birahatil jasad, maka ilmu tidak akan pernah masuk dan tidak akan pernah didapatkan dengan rahatil jasad, dengan badan yang tentram, nyaman dan berleha-leha. Maka maknanya di sini, ilmu agama ini tidak didapati dengan tenang, tetapi harus dengan peluh, harus dengan ijtihad, harus dengan sahron layali, harus dengan begadang siang dan malam, kurangi jam tidur, banyak jam terbang, banyak belajar, menghafal Al-Quran dan Sunnah, dan mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi alat. Maka itulah ucapan dari para ulama, dari Ibnu Abbas dan juga dari Yahya ibnu Abi Katsir. Maka inilah dari beberapa adab menuntut ilmu, dan insya Allah di pelajaran atau di khutbah yang akan datang kita akan memberikan adab-adab yang lain. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yahfadha biladana Andalusia min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Maka kami meminta kepada Allah yang maha kuat, yang mempunyai arsy yang mulia dan maha pengasih, agar Allah melindungi Indonesia dari fitnah-fitnah yang besar dan yang kecil, seperti fitnah KKB di Papua, seperti fitnah OPM, dan fitnah-fitnah yang kecil, terutama akan terjadi pemilihan presiden, maka terjadi gonjang-ganjing dari permasalahan politik. Dan kita meminta kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta ini menjadi lebih baik. Dan juga kita meminta kepada Allah, dan ini manhaj Ahlus Sunnah, mendoakan pemimpin-pemimpinnya. Maka kami doakan, Allahumma hfadh wulata amrina, Allahumma arsyudhum wahdihim ila tariqil haq. Maka wahai Allah, bimbinglah dan berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada Pak Jokowi dan para staf kementeriannya, dan kepada para pemimpin MPR, DPR. Bimbinglah Allah mereka itu kepada jalan yang hak,
sehingga komitmen, sehingga peraturan dan rules yang mereka buat untuk negeri ini tidaklah karena ketaatan kepadamu dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana setelah itu kami sebagai rakyat yang diperintahkan taat kepada mereka, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, kita taat kepada mereka dalam ketaatan mereka kepada Allah. Sehingga jika begitu Indonesia akan menjadi negara yang jaya raya, kaya raya, kuat, gemah ripah loh jinawi. Dan kita meminta kepada Allah, as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yurziqona rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa an yataqabbalallahu minna min a'malina as-salihat. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan rizki yang melimpah kepada kita dari rizki-rizki yang halal, agar kita membahagiakan anak-anak istri kita. Dan Allah memberikan rizki kepada ma'had ini, yang mana ma'had ini free of charge, ma'had yang gratisan. Maka Allah akan membantu kita dengan memberikan kepada hati-hati orang-orang di sana untuk membantu membelikan kuota internet ataupun listrik ataupun air minum ataupun gas untuk memasak dan beras. Maka itu semuanya adalah mudah di sisi Allah, karena telah dijanjikan perkara ini, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong agamanya yang ditolong tadi, dan akan menolong orang-orang yang menghidupkan agama ini menjadi kaya raya, jaya raya. Dan begitupun yang terakhir, wahai Allah, terimalah amal-amal ibadah kami, terimalah amal-amal menuntut ilmu kami, terimalah amal-amal dari salat kami berjamaah dan seterusnya. Jadikan ini penyebab masuk kepada surga, seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan atas dirinya, maka Allah mudahkan menuntut ilmu tersebut dengan dimudahkan kepada surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sufufakum sallu fini alaikum khaliful yahud. Salatlah kalian dengan sandal-sandal sepatu kalian menyelisihi Yahud dan Nasara. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsibu anna malahu akhladah kalla la yumbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musaddah fi 'umudin mumaddadah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.